Jambi, ya teman terbaik kamu, ya teman Pro 2 ya. Seperti janji aku tadi nih, kalau pagi hari ini tuh kita udah kedatangan narasumber. Dan tentunya di pagi hari ini selamat datang buat teman-teman Pro 2 juga nih di segmen spesial Hari Pahlawan 2025. Dan tentunya hari ini kita bakal bahas tema yang tentunya berhubungan banget nih teman Pro 2. Karena tema kita hari ini tuh pahlawan teladanku terus bergerak melanjutkan perjuangan. Kira-kira siapa yang bisa melanjutkan perjuangan para pahlawan yang tentunya telah berjuang dan juga telah mendahului kita nih teman Pro 2. Dan pagi hari ini kita udah ada kedatangan, ada Kak M. Rais dan juga Kak Grace Martini. Halo, selamat pagi Kak. Halo. Halo, selamat pagi. Nah, teman Pro 2 udah dengar suaranya ya. Dan pagi hari ini tentunya kita udah kedatangan kakak-kakak. Dan kita mau kenal dulu nih sama Kak Rais ya panggilnya? Ya betul. Kak Rais dan juga Kak Grace ya. Dan gimana sih, kita mau tahu gimana perjalanannya pagi hari ini menuju ke sini nih Kak? Apakah aman atau ada sedikit kendala karena bertepatan sama hari Senin gitu ya? Di mana-mana tuh macet tuh biasanya. Kalau dari Kak Rais gimana? Ya, perjalanan ke sini tadi itu luar biasa, kan? Banyak yang beraktivitas ya. Tapi setiap ketemu gedung-gedung, lihat orang upacara, jadi teringat masa SD. Kenapa tuh? Karena setiap Senin upacara terus. Iya. Dan kalau untuk Kak Grace gimana tadi perjalanannya nih Kak? Ya lancar, puji Tuhan, karena nggak terlalu jauh nih, jadi mungkin nggak seberjauh ya. Perjuangannya tidak seberat Kak Rais gitu ya. Nah tentunya kita mau tahu juga nih, kalau Kak Rais sama Kak Grace ini kesibukannya apa sih sekarang nih Kak? Dari siapa dulu? Ladies first Kak atau Kak Rais dulu nih? Kak Grace aja dulu. Oke, ladies first. Kalau saya ya sehari-hari kerja ya, di Senin sampai Jumat kerja, Sabtu Minggu libur istirahat. Oke, kerja di mana nih Kak? Saya di perusahaan Exim gitu, ekspor impor, jadi kantornya di Jakarta, cuman karena banyak slot WFH, jadi saya banyak di Jambi juga. Oh gitu. Dan pagi hari ini apa Kak Grace nggak kerja nih? Jam 9. Oh, jam 9. Oh, pas ya sama jam kita ya. Kalau Kak Rais sendiri ini apa kegiatannya nih Kak? Oke, kebetulan kalau Kak Grace itu kerja, kalau Rais sendiri itu masih kuliah. Oh masih kuliah. Kuliah di mana nih kalau Kak Rais nih? Di Universitas Jambi, Jurusan apa nih Kak? jurusan ilmu ekonomi kebetulan. Oke, ilmu ekonomi ya. Sudah semester berapa sih Kak? Kebetulan semester 9. Oh, Iya. udah di penghujung gitu ya. Di ujung ya, sedikit lagi. Tapi semoga targetnya tahun ini selesai. Iya, amin. Dan tentunya tetap semangat agar bisa meneruskan perjuangan para pahlawan kita nih ya. Apalagi generasi muda ini adalah tumpuan harapan bangsa, ya nggak sih? Tapi sebelum itu tuh, hari ini kan bertepatan sama peringatan Hari Pahlawan nih. Kita mau tahu juga nih, kira-kira siapa sih sosok pahlawan yang paling menginspirasi kalian nih? Dan tentunya kenapa kalian memilih pahlawan itu? Kalau dari Kak Grace siapa nih? Kalau pasti dari sekolah dulu kita udah belajar kan di PS para pahlawan siapa aja. Punya nggak sih inspirasi dari di antara mereka gitu? Ya, kalau mungkin banyak ya, tapi mungkin kalau sekarang ditanya yang teringat itu Sultan Taha, Oh, yang dari oke. Jambi ya. Mungkin kenapa? Karena kalau secara garis besarnya hampir semua pahlawan itu mereka mewarisi satu benang merah yang sama, yang mereka memperjuangkan kemerdekaan. Tapi kenapa Sultan Taha? Ya, aku pikir Sultan Taha ini apa ya? Karena dia memperjuangkan bukan hanya kepentingan sebagai untuk mendapatkan kembali kekuasaan kita, tapi dia juga lebih mewarisi budaya lokal ya, Jambi ya. Dia nggak hanya memperjuangkan tanah dan lain-lain, tapi juga ada warisan budaya Jambi yang mana kita orang Jambi asli juga mencintai budaya itu. Jadi ya aku sangat mengagumi Sultan Taha. Kalau dari Kak Rais sendiri siapa nih? Oke, kalau Kak Grace kan dari Provinsi Jambi ya. Tapi itu salah satu pahlawan yang saya kagumi lah gitu, dan saya menjadikan inspirasi. Tapi kalau Rais itu geser ke provinsi sebelah, Sumatera Barat. Itu ada Datuk Tan Malaka gitu kan. Kenapa Karena tuh, Kak? dari beliau gitu kan, itu banyak meninggalkan sebuah pemikiran-pemikiran yang luar biasa terhadap masyarakat Indonesia pada zaman
ya masih penjajahan 1926 dan yang lain-lainnya gitu. Ya beliau banyak meninggalkan pemikiran-pemikiran yang luar biasa untuk anak muda. Sampai sekarang buku-buku yang beliau tulis itu masih dipakai, masih dibaca sama anak muda dan seluruh kalangan masyarakat yang ada di Indonesia. Makanya salah satu channel yang saya kagumi itu ada di Ferry Irwandi, membahas tentang Tan Malaka dan lain-lain. Mungkin seperti itu Kak, Tan Oke, Malaka. dan tentunya kita sebagai anak muda juga harus meneruskan perjuangan para pahlawan ini ya enggak sih? Tapi menurut kalian nilai perjuangan apa sih yang paling penting untuk dimiliki sebagai anak muda saat ini nih? Oke, kalau dari Rais sendiri itu Kak, secara dasar apalagi seorang mahasiswa untuk mengenang ataupun menghargai jasa-jasa pahlawan, kita harus tahu eh, sejarah-sejarah pahlawan itu seperti apa, pengalaman dia dalam berjuang untuk memerdekakan Indonesia itu seperti apa. Jadi kita secara dasarnya itu harus membaca lah, sebagai mahasiswa terkhususnya gitu kan, harus membaca gimana histori mereka biar kita tahu untuk bekal kita dan juga anak-anak kita nanti seandainya itu ya sedasarnya itu sih Kak, kita harus paham tentang sejarah mereka gitu. Oke. Dan tentunya kalau dari Kak Grace sendiri gimana nih Kak? Aku setuju ya tadi Rais bilang, maksudnya kita anak muda harus mengerti sejarah, karena aku pikir dengan kita tahu apa yang orang-orang terdahulu sudah perjuangkan dan kita bisa nikmatin sekarang, kita bisa lebih menghargai perjuangan mereka. Jadi kita nggak cuma tahu oh ada pahlawan namanya A, B, C, tapi di balik itu misalnya ada satu tokoh Tan Malaka, kita tahu apa yang dia sudah lalui. Pahlawan B, R.A. Kartini, kita tahu apa yang sudah dilalui. Jadi kita lebih menghargai itu. Mungkin kalau dalam bentuk nilai ya, yang aku pikir ada 3 yang paling penting itu empati. Dari pahlawan kita sangat belajar apa itu empati, dan kita lebih mudah berempati sama orang lain di zaman sekarang waktu kita belajar bagaimana pahlawan dulu berempati. Yang kedua itu tanggung jawab, dan yang ketiga itu yang paling vital aku rasa kejujuran ya. Itu Iya, yang nomor sulit. 1 ya. Yes. Nah teman Pro 2, tentunya juga kita sebagai anak muda nih, gimana sih cara kita menunjukkan kalau semangat kepahlawanan itu di tengah gempuran era digital seperti saat ini kan Kak, dan juga modern seperti sekarang. Contohnya aja nih, misalnya kita ingin berbuat baik seperti menolong atau memberikan bantuan, tetapi dengan ada publikasinya, apakah itu bisa dibilang emang ikhlas melakukannya, atau bisa nanti ujung-ujungnya malah dibilang kita sok baik gitu kan, karena ada embel-embel harus dipublikasikan atau gimana nih? Kalau menurut tanggapan kalian gimana nih Kak? Gimana Kak Grace? Ini menarik ya. Pernah juga dengar bahasan yang seperti ini nih. Tapi kalau aku ya, kalau ditanya pribadi mungkin aku jarang melakukan itu karena nggak terlalu expose aja di internet. Tapi kalau aku ngelihat budaya sekarang dan ngelihat ada banyak anak muda misalnya lagi apa, misalnya Jumat Berkah, Iya, dan dia benar. berbagi, lalu dia posting dan lain-lain. Nah, kalau kita sadar apa nggak sadar, konten-konten seperti itu tuh jadi membuat kebaikan itu sesuatu yang normal gitu. Berbuat baik itu normal karena kita tahu oh banyak orang berbuat baik. Coba kalau dulu mungkin nggak tahu ya, maksudnya ada banyak orang yang lebih fokus ke diri sendiri, lebih fokus untuk misalnya ada gaji dan kita akan fokus bagaimana menghabiskan itu sendiri untuk kepentingan kita. Tapi belakangan tuh aku ngelihat, dan kalau ngobrol sama teman-temanku waktu kita bicara tentang anak muda tuh melek banget sama finansial ya Kak. Waktu mereka bicara tentang finansial, mereka tuh ada spending sendiri yang memang untuk kegiatan sosial. Dan itu menarik buatku, dan karena konten-konten tadi yang banyak orang mungkin bilang itu flexing atau apa gitu mau dilihat, kalaupun iya, tapi seenggaknya positif apa sisi positif dari orang-orang yang bagi konten dia berbuat baik adalah kebaikan tuh jadi hal yang normal, dan banyak Biasa orang aja gitu ya. iya, jadi kayak oh kalau aku berbuat baik oh itu normal, dan nggak ada yang terlalu spesial, jadi kita terbiasa untuk berbuat baik karena itu normal gitu, normal yang baru. Dan apakah menurut kalian itu malah menimbulkan kata-kata yang suuzon, yang takutnya dibilang sok pahlawan lah, dan apakah di dunia ini emang bakal kekurangan orang baik karena semuanya itu dilakukan karena tidak semua kali ya dilakukan karena konten atau karena niat tertentu nih yang ujung-ujungnya malah menimbulkan kesan negatif dari orang lain nih Kak. Oke. Kalau menurut Rais sendiri terkait orang melakukan sebuah konten
dalam berbuat baik gitu kan, memberi makanan ke teman-teman yang di pinggir jalan, apalagi Jumat Berkah. Kebetulan Rais ada bergerak di komunitas itu, komunitas yang emang betul-betul masih kecil. Jadi kami patungan berapa orang sama teman-teman, itu patungan berapa ribu, terus beli nasi, terus bagi-bagi gitu kan. Tapi kami bikin konten. Tujuannya apa? Tujuannya itu untuk memberi positive vibes gitu kan, biar teman-teman terpacu juga. Kami ada loh komunitas cuma berapa orang, patungan pakai uang pribadi, terus bagi-bagi gitu kan. Terus bagaimana mendakapi teman-teman yang menyinyir ataupun kayak apa sih Merespon konten, negatif merespon gitu ya. negatif. Maka sebenarnya itu kembali lagi kepada persepsi masing-masing gitu kan, tanggapan masing-masing. Sebenarnya itu terjadinya logical fallacy gitu kan, mereka kecacatan berpikir, mana terlalu mereaksi sok pahlawan, sok baik gitu kan. Seharusnya nggak apa deh, mungkin dia lagi pengen post aja gitu Atau kan. mungkin itu sebagai ajakan untuk teman-teman Betul. yang lain berbuat baik kali gitu ya. Betul. Ya, jadi kita sebagai anak muda dan teman-teman yang lain melihat video ataupun konten-konten seperti itu, cobalah respon dengan positif gitu kan. Jangan selalu jadi netizen yang kasih kata-kata buruk lah gitu, seperti itu. Dan tentunya kalau menurut kalian sendiri nih, lebih penting mana sih melakukan kebaikan secara diam-diam aja deh, atau menginspirasi lewat konten-konten tadi, mungkin walaupun kalian disalahpahami oleh perbuatan baik kalian itu. Kalau Kak Grace pilih yang mana nih? Kalau disuruh pilih mungkin kalau personal ya mungkin ya, karena balik lagi yang tadi Ke aku diri bilang, masing-masing ya. iya, ke diri sendiri. Ada orang-orang yang tadi kalau boleh aku jawab pertanyaan sebelumnya itu, gimana dengan orang-orang yang ngomentarin dia itu gitu tuh karena mau dilihat sama si A gitu ya. Nah, aku butuh pengakuan iya, gitu kan. Betul. Aku pikir bahwa kalau kita kerjakan hal yang butuh pengorbanan secara berulang-ulang dan jangka panjang, itu nanti akan terseleksi sendiri motivasinya apa. Kalau seandainya motivasinya memang untuk kepentingan pribadi, dia akan capek dan dia nggak dapat apresiasi itu, dia akan capek sendiri dan berhenti. Tapi orang-orang yang motivasinya memang murni, yang dia memang mau menolong, menginspirasi, orang mau ngomong apa juga dia biasanya akan Terserah tetap gitu ya. melanjutkan apa yang dia kerjakan, dan ya udah begitu aja jalan terus dan terserah mau ngomong apa, karena dia nggak terpengaruh dengan itu, karena dia nggak merasa orang lagi bicarakan dia. Toh motivasi dia murni gitu. Bener. Jadi kalau disuruh pilih, ada orang-orang yang minta expose begitu, ya aku mendukung, mempersilahkan dan berharap motivasinya memang positif. Kalau ditanya ke diri pribadi, ya balik lagi tadi pertama aku bilang mungkin lebih ke karena kenyamanan pribadi ya. Aku jalankan konten, mungkin kehidupan pribadi aku nggak terlalu expose gitu. Jadi jarang memang melakukan itu. Tapi kalau melihat teman-teman yang melakukan itu, ya aku senang. Dan tentunya balik lagi ke niat masing-masing orang ya. Motivasinya apa? Benar. Kalau dari Kak Rais nih pilih yang mana nih Kak? Sama kayak Kak Grace, tapi dari Rais lebih kalau mau di posting, bikin konten, ya monggo gitu kan. Karena kepuasan manusia itu kan berbeda-beda. Benar. Mungkin cara dia ngepost itu dia puas gitu, dia senang gitu. Kalau ada juga yang privat gitu kan, dia juga senang kalau dia privat gitu. Jadi nggak apa-apa, lanjutkan aja, mau di post atau mau tidak, itu selagi dia berbuat baik, lanjutkan gitu. Oke, dan tentunya itu harus didasari dengan niat-niat yang baik dan niat yang positif juga ya nggak sih, jangan hanya untuk agar memperoleh pengakuan dari orang lain dan pihak lain nih, jangan sampai ya teman Pro 2 ya. Nah kalau misalnya nih pahlawan dulu itu berjuang mempertaruhkan nyawa pastinya ya, memperjuangkan kemerdekaan kita. Nah menurut kalian nih taruhan terbesar untuk anak muda saat ini dalam berbuat baik tuh apa sih? Maksudnya apa yang diperjuangkan Iya, sekarang benar. gitu ya. Aku suka nih pertanyaan ini. Kalau dulu misalnya kita pahlawan kita berjuang, mereka meneteskan darah, benar. keringat, mengorbankan Nyawa gitu ya. nyawa gitu ya. Kalau sekarang aku percaya yang kita perjuangkan itu adalah karya, adalah hasil gitu. Sekarang anak muda hidup di era dimana kompetisi itu kuat gitu, dan kita nggak bisa hindari itu. Mungkin ada orang-orang yang nggak suka namanya kompetisi di dunia kerja atau di dunia produk, waktu mereka jadi pengusaha, waktu mereka kerja di bidang seni atau mereka kerja di kantor. Tapi aku percaya kalau anak muda itu yang kita bisa warisi dan perjuangkan untuk generasi berikutnya adalah kita menghasilkan satu karya yang bisa jadi
bisa diwariskan gitu. Kalau misalnya sesederhana waktu aku bekerja ya Kak di kantor, dan waktu aku bisa ciptakan satu sistem atau sesederhana satu sistem Excel yang akan memudahkan juniorku atau orang-orang yang aku supervisi. Aku merasa aku sedang menghasilkan satu perjuangan yang baik untuk mereka gitu. Dan baik untuk perusahaan itu. Waktu aku keluar dari kantorku atau waktu aku resign dan lain-lain, aku tahu aku aku sudah kerjakan satu karya yang bermanfaat buat mereka, dan mereka dan hasilnya juga akan terlihat waktu kita keluar, akan diingat gitu. Oh, ini dulu Excel yang dikerjakan oleh Kak Grace dan bermanfaat untuk kita dan memudahkan pekerjaan kita. Dan menurutku itu penting, itu skala kecilnya, dan aku percaya ada anak muda yang menghasilkan karya-karya yang skalanya jauh lebih besar, dan itu harus terus diperjuangkan. Dan tentunya untuk kepentingan bangsa itu penting banget ya enggak sih? Jangan hanya kepentingan diri sendiri aja nih yang dipikirin. Apalagi buat anak muda nih, penerus bangsa kita yang nantinya bakal jadi pemimpin di atas sana nih teman Pro 2. Nah, kalau dari Kak Rais gimana nih? Oke, kalau untuk anak muda sendiri, ya, ini yang menjadi mata penglihatan Rais setiap hari gitu kan. Yang diperjuangkan sama anak muda sekarang itu yang pertama dia harus selesai sama diri sendiri dulu gitu kan. Ya sedasar-dasarnya itu adalah konsisten. Mau dia berbuat apapun itu, entah itu dia bangun pagi setiap harinya, jadi dia harus konsisten gitu kan. Setidaknya dia harus 1% dari dirinya sebelumnya gitu kan. Berarti harus dimulai dari disiplin diri dulu ya berarti betul, ya. Betul gak gitu kan. Jadi dari diri sendiri, setelah itu barulah kita memberikan manfaat ke teman-teman di luar kita gitu kan, masyarakat ataupun teman-teman sekitar, menolong mereka, jemput mereka untuk kuliah aja itu sudah salah satu perjuangan kita untuk mengajak ayo kita sama-sama belajar biar Menuntut bangsa ini ilmu gitu ya. ya betul, sama-sama menjaga negara ini dengan pengetahuan gitu kan. Itu salah satu perjuangan Kak gitu. Mungkin seperti itu. Oke teman Pro 2. Dan nanti kita juga bakal balik lagi ya teman Pro 2 ya. Kira-kira nih jadi pahlawan buat kamu pribadi, apakah harus dengan hal yang besar atau cukup dari hal-hal yang sederhana saja?
Ya teman Pro 2 udah balik lagi tentunya bareng Wulan, Kak Rais dan juga Kak Grace ya di pagi hari ini, tentunya di edisi spesial memperingati Hari Pahlawan nih. Dan tadi nih seperti sebelum break yang udah kita katakan, tentunya kalau kamu bisa memaknai jadi pahlawan buat kamu pribadi ini, apakah harus melakukan hal yang besar atau malah cukup dari hal yang sederhana aja nih? Dari Kak Rais gimana? Oke, kalau dari Rais sendiri untuk menjadi seorang pahlawan apakah harus melakukan hal yang besar atau yang kecil? Itu tergantung kembali ke orang-orangnya masing-masing gitu kan. Tapi kalau orang-orangnya baru melangkah gitu, baru berproses, mulailah dari hal yang kecil dulu gitu kan, dari diri dia, dari sekeliling dia gitu kan. Biar dari langkah-langkah kecil itu nanti bakal menciptakan sebuah gerakan yang besar gitu. Jadi konsisten berbuat baik gitu kan, terus berjuang gitu kan dari hal-hal kecil, nanti dia bakal menemukan titik besarnya gitu. Mungkin seperti itu Kak dari Rais. Oke, kalau dari Kak Grace gimana nih Kak? Kalau dariku, aku suka ada satu perkataan dari satu aku lebih suka kenal dia sebagai storyteller, Maudy Ayunda. Kita tahu dia artis. Dia pernah bilang gini di salah satu bukunya, dia bilang kita terbiasa bermimpi yang kecil dan kita meraihnya. Itu sebabnya kita meraih hal-hal yang kecil. Sudut positif dari perkataan dia itu yang aku tangkap adalah kita harus berani untuk think bigger gitu. Maksudnya untuk berpikir yang besar dan kita bermimpi yang besar. Walaupun kita sadar untuk meraih hal-hal besar itu ada action plan yang kecil-kecil yang kita harus raih. Waktu kita tahu kita mau raih hal yang besar A, kita tahu ada hal kecil A, B, C yang kita harus bangun pagi secara konsisten kayak yang Rahis bilang. Kita harus baca buku, menulis setiap hari seperti ini. Kita harus kerja dengan disiplin atau seperti ini. Hal-hal yang kecil. Tapi aku yakin kalau kita mau hasilkan satu karya yang besar, kita juga harus berani bermimpi yang besar dan kita mengobjeksikan diri kita bahwa kita akan meraih hal besar itu. Jadi setiap hari tuh waktu kita ingat tujuan besar itu, hal-hal kecilnya mengikuti gitu untuk meraih hal besar itu bisa terwujud gitu. Dan tentunya itu harus diawali dari semangat dari diri kita ya kan. Kita harus percaya nih kalau kita bisa mencapai titik yang emang kita inginkan. Kadang kan ada yang emang dari beberapa orang tuh yang langsung pesimis gitu kan dari mimpinya. Nggak mungkin lah aku bisa mencapai titik itu gitu kan. Dengan mungkin apapun, dengan kondisi atau mungkin dengan berbagai hambatan yang ada gitu kan. Jadi pesimis duluan yang mereka tonjolkan nih daripada optimisnya. Dan tentunya sebagai anak muda yang nggak sih, sesuai dengan tema kita tadi, harus terus bergerak dan melanjutkan perjuangan ya kan. Jadi kalau misalnya nih Kak Grace sama Kak Rais bisa kasih pesan buat para anak muda tentunya untuk meneruskan perjuangan para pahlawan ini yang kadang tuh takut dibilang sok pahlawan gitu kan, kayak seperti yang udah kita katakan tadi. Kalian mau bilang apa nih untuk mereka, atau mungkin untuk anak muda yang sebelum menggapai mimpi mereka udah pesimis duluan dengan mimpi itu? Mungkin aku boleh cerita sedikit ya, boleh. Untuk kasih pesan itu. Jadi aku kerja itu di satu company yang kita basisnya di Swiss, dan aku kerja untuk mendukung para tenaga kerja asing yang masuk ke Indonesia. Jadi aku ngurus perizinan visa kerja dan ekspor impor yang kita lakukan di Indonesia. Karena dari itu jadi aku banyak berafiliasi sama teman-teman yang ada di Jerman dan di Swiss kan. Dan yang paling membedakan tiap hari kita kalau ngobrol coffee break, aku tahu yang kita punya, yang mereka nggak punya itu menurutku adalah patriotisme itu ya. Orang-orang Indonesia tuh entah kenapa tuh cinta banget sama tanah air ya. Dan aku bisa sih jawab itu karena aku orang Indonesia, dan aku nggak ngerasa mereka punya itu gitu. Mereka membanggakan apa yang ada di negara mereka ya dasarnya karena mereka punya aja. Tapi bukan karena kadang kita udah ancur-ancurnya negara juga kita tetap sayang sama Indonesia ya. Bener. Dan aku pikir semangat itu kalau kita terus jaga apapun platform kita, apapun bidang pekerjaan kita, tapi waktu kita ingat ada satu cinta kepada negara, ada semangat untuk membangun negeri, dan aku tahu aku harus mulai itu dengan diriku sendiri, dan itu jadi satu kompas moral yang bagus banget, yang menurutku itu aset yang kita akan terus jaga lewat kita berkomunitas sama teman-teman sepemikiran, kita berbicara, hadir kayak di Pro 2 FM ini, dan kita ingat aku orang Indonesia yang aku mau membangun Indonesia dalam kapasitas dan platform dan bidang yang aku punya, dan aku pikir kita perlu ingat itu terus. Dan jangan sampai nih di saat kebudayaan kita atau bahkan hasil alam kita yang
tentunya udah dilestarikan, malah pas direbut sama negara lain baru kita sadar Iya, dan betul. bertindak, ya enggak sih? Jadi lebih sulit untuk mempertahankannya. Iya, baru ya kita kan? marah-marah sama pemerintah benar, gitu. baru berkomentar gitu kan. Jangan sampai jadi netizen julid gitu ya. Iya, setuju. Kalau dari Kak Rais gimana nih Kak Rais? Oke, tapi Rais lebih fokus ke teman-teman yang pesimis gitu kan, menerima nyinyiran atau sindiran dari orang dari dia optimis karena dapat nyinyiran itu dari dia jadi pesimis gitu kan. Ada kutipan dari Yunani kuno yang artinya seperti ini. Aku dilahirkan untuk hal yang besar gitu kan. Itu artinya jadi teman-teman, kita dilahirkan di dunia ini semua orang itu untuk hal-hal yang besar gitu, baik itu pribadinya ataupun sekeliling dia. Untuk teman-teman yang pesimis gitu kan, di dalam buku Filosofi Teras secara dasar gitu kan, ada di bagian dikotomi kendali gitu kan. Tugas kita itu untuk berbuat, terus berbuat gitu kan. Tugas kita itu merespon, bukan bereaksi gitu kan. Apapun yang kita perbuatkan gitu kan, mau orang eksternal itu bereaksi seperti apa, merespon seperti apa, tugas kita adalah menyaring dan juga bagaimana kita memfilterisasi. Contoh, saya sebagai pelaku gitu kan, dan Kak Grace itu sebagai netizen lah gitu kan, nyinyir. Tugas kita bukan marah sama Kak Grace gitu. Tugas kita memfilterisasi apa yang dikatakan Kak Grace atau apa yang diperbuat Kak Grace untuk kita. Oh, berarti Gitu. lebih ke introspeksi diri dan perbaiki diri Betul, gitu ya. betul. Jadi bukan nilai semangat kita yang harus diturunkan, tapi plan apa untuk memperbaiki. Kalau kita salah, dan kalau kita benar, ya kita harus lanjut gitu kan. Nggak harus pesimis dengan kata-kata orang. Kalau salah kita perbaiki, kalau benar ya kita lanjut. Gitu. Oke, berarti Gitu. gini nih, kita nggak akan maju dengan mengedepankan versi terbaik menurut orang lain. Jadi Betul. jadilah versi terbaik menurut diri kita sendiri, ya nggak sih? Dan tentunya nyinyiran-nyinyiran orang tadi bisa kita jadikan introspeksi diri untuk lebih memperbaiki diri nih teman Pro 2. Dan mungkin untuk yang terakhir nih, untuk Kak Grace dan juga Kak Rais, kita mau tahu nih, apakah menjadi pahlawan menurut kalian itu hanya tentang pengakuan dari orang lain atau tentang keberanian melakukan hal yang benar meskipun nih kalian berdiri sendirian di titik itu? Oke, kalau dari Rais itu pengakuan itu adalah bonus gitu kan. Tapi tugas kita itu untuk terus berdiri di ranah yang benar gitu kan. Tan Malaka pernah berkata gitu kan, ketika kita mendiamkan sebuah kebenaran, itu adalah bentuk dari sebuah pengkhianatan gitu kan. Jadi walaupun kita sendiri, kita harus terus speak up kalau itu benar. Speak up nggak harus demo gitu, nggak harus megang toa. Kita udah di zaman digital, kita bisa lewat konten gitu kan, bisa sampaikan lewat Instagram, lewat TikTok dan lain-lain gitu kan. Di situ kita bersuara gitu, nggak harus kita rame-rame demo yang lain turun ke jalanan gitu dan merusak fasilitas yang ada. Itu hal yang sudah di luar kendali gitu Iya, kan. benar. Gitu. Jadi kalau menurut Rais itu sebuah pendiaman terhadap kebenaran itu adalah bentuk dari pengkhianatan gitu. Jadi kita harus terus bersuara kalau itu benar, kalau kita salah, kita kalau ada sebuah kesalahan kita terus memperbaiki gitu kan. Mungkin seperti itu Kak. Oke, kalau dari Kak Grace gimana nih Kak? Apa yang aku pegang adalah benar itu di atas baik gitu. Baik, nyaman, kepentingan bersama, kepentingan orang. Kalau kepentingan bersama kita berpikir kita sedang mengedepankan kepentingan bersama, tapi itu nggak benar, ya sama aja kayak orang korupsi yang massal ya. Iya, benar. Mereka mau berbuat baik untuk apa, tapi mereka lupa kalau itu nggak benar. Jadi benar dulu walaupun baik, walaupun hasilnya adalah banyak orang yang memusuhi dan lain-lain gitu. Dan berkaitan dengan Hari Pahlawan juga ya Kak Ulan, mungkin yang aku selalu ingat adalah waktu kita bicara tentang pahlawan adalah kita tuh nggak cuma mewarisi bumi dari atau mewarisi apa yang kita dapat dari pahlawan kita, tapi kita juga lagi meminjam sesuatu dari masa depan anak cucu kita. Ya, jadi kita harus meneruskannya gitu ya. Betul. Jadi ada tanggung jawab yang besar, bukan cuma kita nikmatin orang lain sudah buat kita, tapi yang kita buat ini juga baik atau buruk, itu akan jadi milik generasi setelah kita. Jadi buruk mereka akan dapat buruk, baik ya mereka akan dapat baik, dan itu tanggung jawab yang besar gitu.
Berarti kita juga memiliki peran dan turut andil dalam hal itu ya Kak Grace ya. Nah terima kasih nih untuk Kak Grace dan juga Kak Rais untuk obrolannya di pagi hari ini. Tentunya sebagai anak muda nih yang bakal meneruskan perjuangan para pahlawan kita nih teman Pro 2. Dan terima kasih untuk waktunya. Insya Allah mudah-mudahan sehat selalu dan sukses selalu nih buat Kak Rais. Semoga cepat selesai nih pendidikannya ya. Siap. Ya teman Pro 2 nih, karena pahlawan tidak selalu berjuang dengan senjata ya teman Pro 2 ya, tapi dengan hati dan tindakan yang nyata. Jadi jangan biarkan perjuangan para pahlawan berhenti di masa lalu dan lanjutkan dengan karya dan semangat di masa kini. Jadi negeri ini berdiri karena perjuangan nih teman Pro 2 dan akan terus kuat dan berdiri karena pengorbanan generasi mudanya.